Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang ruang vektor. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devina Aulia Salsabila dengan NPM akhir 280. Saya Diolis Kinovan Saputra dengan NPM terakhir 277. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi ruang vektor. Misalkan V adalah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi dan perkalian skalar. Operasi penjumlahan adalah aturan yang memasangkan objek U dan V dalam V dengan objek U plus V. Operasi perkalian skalar adalah aturan yang memasangkan setiap skalar K dan setiap objek U dalam V dengan objek KU. Jika 10 aksioma berikut dipenuhi oleh setiap objek U, V, W dalam V dan setiap skalar K dan M, maka V disebut ruang vektor dan objek-objek dalam V disebut vektor. Next. Selanjutnya yaitu ada aksioma ruang vektor. Di sini ada 10 aksioma ruang vektor. Yang pertama yaitu ada untuk setiap U, V dalam anggota V, maka U plus V merupakan anggota dari V. Di sini V tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Yang keempat, terdapat 0 dalam anggota V, sehingga untuk setiap U dalam anggota V berlaku U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Yang kelima, untuk setiap U dalam anggota V terdapat negatif U, sehingga U plus negatif U sama dengan negatif U plus U akan menghasilkan 0. Untuk perkalian skalar, untuk setiap U dalam anggota V dan K merupakan bilangan real, maka KU merupakan anggota V. Yang ketujuh, K dikali U plus V sama dengan KU plus KV. 8. K plus L dikali U sama dengan KU plus LU. 9. K dikali LU sama dengan L dikali KU sama dengan KL dikali U. Yang ke-10, 1 dikali U sama dengan U. Next. Selanjutnya adalah pembuktian. Di sini ada himpunan V didefinisikan sebagai himpunan A, B, dan AB merupakan bilangan real dan A lebih besar dari sama dengan 0 dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar. Periksa apakah V adalah ruang vektor real. Di sini kita akan ambil V yang vektornya adalah 2,3 dan K merupakan minus 2. Di sini kita menggunakan aksioma 6. Apakah KO akan merupakan anggota V? Di sini min 2 dikali 2 sama dengan min 4 dan min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Di sini tidak memenuhi aksioma 6 karena V bukan ruang vektor. Next. Pembuktian kedua, misalkan V merupakan himpunan dari A, 1 dan A merupakan bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada V didefinisikan sebagai A,1 plus B,1 sama dengan A plus B,1 dan K dikali A,1 sama dengan KA,1. Di sini akan menggunakan aksioma 4 dan aksioma 8. Yang pertama yaitu ada 0,1 ditambah 0,1, apakah akan menghasilkan V,1? Dan ternyata setelah ditambahkan 0,1 sendiri sama dengan V,1. Selanjutnya di aksioma 8 ada perkalian skalar K dan L. Di sini K plus L sama dengan KU plus LV dan K plus L dikali V,1, apakah hasilnya akan K V,1 plus L V,1. Dan di hasil akhirnya ternyata K plus L V,1 sama dengan K plus L V,1. Next. Untuk soal sendiri, di sini ada diberikan dua vektor A 3,5 dan B minus 2,7. Tentukan hasil penjumlahan vektor A dan B serta hasil perkaliannya dengan skalar 2. Penjumlahan vektor A dan B sama dengan A plus B sama dengan 3 plus min 2,5 plus 7 yang menghasilkan vektor 1,12.
Dan untuk perkalian vektor A dengan skalar 2 yaitu 2A sama dengan 2 dikali 3,5 sama dengan 6,10. Next. Selanjutnya materi subruang vektor. Next. Definisi subruang vektor sendiri yaitu subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace V jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Next. Selanjutnya ada aksioma warisan. Di sini ada U plus V sama dengan V plus U. Dan ada U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. K dikali U plus V sama dengan KU plus KV. K plus L dikali U sama dengan KU plus KL. KL dikali U sama dengan K dikali LU. 1 dikali U sama dengan U. Next. Selanjutnya adalah aksioma bukan warisan. Ada U plus V merupakan anggota dari W, K0 merupakan anggota dari W, U merupakan anggota dari W, dan minus U merupakan anggota dari W, dan KU merupakan anggota dari W. Syarat subruang. Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut berlaku. Yang pertama yaitu jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U plus V terletak di W. Yang kedua, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor pada W, maka KU berada di W. Next. Untuk pembuktiannya sendiri, yaitu di sini ada pembuktian dari aksioma 1 dan 6. U plus V merupakan anggota dari W dan KU merupakan anggota dari W. Untuk mendapatkan aksioma 5 dapat kita peroleh dari aksioma 6. Di sini ambil K sama dengan minus 1, maka minus 1U merupakan anggota dari W dan akan menghasilkan minus U merupakan anggota dari W dan merupakan aksioma 5. Untuk mendapatkan aksioma 4 dapat kita peroleh dari aksioma 1 atau aksioma 6. Aksioma 1 sendiri yaitu U plus V merupakan anggota dari W, maka ambil V sama dengan negatif U, maka U plus negatif U merupakan anggota dari W. Dan akan menghasilkan aksioma 4 yaitu 0 merupakan anggota dari W. Aksioma 6 sendiri yaitu KU merupakan anggota dari W. Ambil K sama dengan 0, maka 0 dikali U merupakan anggota dari W, akan menghasilkan aksioma 4 yaitu 0 merupakan anggota dari W. Next. Selanjutnya kombinasi linear. Definisi kombinasi linear yaitu misalkan V1 kali V2 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor dalam satu ruang vektor V. Jumlah vektor-vektor berbentuk A1 V1 plus A2 V2 hingga plus AN Vn, di mana A1 hingga AN adalah skalar-skalar yang disebut suatu kombinasi linear. Dari V1, V2 hingga Vn, himpunan semua kombinasi linear dari V1, V2 hingga Vn disebut rentang atau span dari V1 hingga Vn akan dinyatakan dengan rentang V1 hingga Vn. Kemudian A1 V1 plus A2 V2 hingga AN Vn, kondisi vektor kombinasi linear diperoleh dari mengalihkan matriks dengan skalar dan dengan menambahkannya bersama-sama. Kondisi vektor V1 V2. Teorema jika V1, V2 hingga Vn adalah elemen-elemen dari suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2 hingga Vn adalah sebuah ruang bagian dari V. Pembuktian, misalkan B suatu skalar dan misalkan V sama dengan A1 V1 plus A2 V2 hingga AN Vn adalah sembarang elemen dari rentang V1, V2 hingga Vn. Karena B, V sama dengan BA dikali V1 plus BA2 dikali V2 sama dengan BAN dikali Vn. Maka BV merupakan anggota dari rentang V1, V2 hingga Vn. Selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa sembarang jumlah elemen-elemen rentang V1, V2 hingga Vn juga berada di rentang V1, V2 hingga Vn. V sama dengan A1 V1 plus AN Vn dan W sama dengan B1 V1 plus hingga BN Vn.
V plus W sama dengan A1 B1 dikali V1 ditambah hingga AN plus BN dikali Vn. Oleh karena itu, rentang V1, V2 hingga Vn adalah sebuah bagian V. Artinya dapat diketahui, kombinasi linear adalah linear vektor dari perkalian skalar. Soal, tunjukkan U sama dengan 2,3, -1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari W sama dengan himpunan A1 sama dengan 1,0,1, A2 sama dengan 0,1, -1, dan A3 sama dengan 1,1, -1. Akan dicari skalar-skalar K1, K2, dan K3 yang memenuhi U sama dengan K1, A1 plus K2, A2 plus K3, A3. 2,3, -1 sama dengan K1, 1,0,1 plus K2, 0,1, -1 plus K3, 1,1, -1. Yang kedua, 2,3, -1 sama dengan K1, 0, K2 plus 0, K2, -K2. Ditambah K3, K3, -K3. Dan yang ketiga, 2,3, -1 sama dengan K1 plus K3, K2 plus K3, K1 negatif 2, negatif K3. Yang berarti membentuk sistem persamaan linear. 2 sama dengan K1 plus K3, 3 sama dengan K2 plus K3, negatif 1 sama dengan K1 negatif K2 negatif K3. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sistem persamaan linear ini akan diselesaikan sebagai berikut. Jadi, K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 0. Sehingga kombinasi linear 2A1 plus 3A2 plus 0A3 dari U adalah U sama dengan 2A1 plus 3A2 plus 0A3. Kemudian bebas linear. Definisi bebas linear yaitu jika S sama dengan V1, V2 hingga Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektor K1, V1 plus K2, V2 hingga Kr, Vr sama dengan 0 mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan hingga Kr sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut himpunan yang bebas linear. Contoh soal yang pertama, jika V1 sama dengan 2, -1, 0,3, V2 sama dengan 1,2,5, -1, dan V3 sama dengan 7, -1, 5,8. Maka himpunan vektor-vektor S sama dengan V1, V2, V3 tak bebas secara linear, karena 3V1 plus V2 plus V3 sama dengan 0. Soal yang kedua yaitu tinjauan vektor dari I sama dengan 1,0,0, J 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1 dalam R3. Dalam bentuk komponen, persamaan vektor K1I plus K2J plus K3K sama dengan 0 menjadi K1, 1,0,0 plus K2 0,1,0 plus K3 0,0,1 sama dengan 0,0,0. Maka K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Sehingga himpunan S sama dengan I, J, K, bebas secara linear. Teorema yang pertama, suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor disebut yang pertama tak bebas secara linear jika dan hanya paling tidak salah satu vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Bebas secara linear jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lain dalam S. Contoh teorema 1. Pada contoh 1 ini dapat dilihat bahwa vektor-vektor I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K 0,0,1. Membentuk suatu himpunan yang bebas secara linear. Jadi, dari teorema 1 kita dapatkan bahwa tidak satu pun dari vektor-vektor ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua vektor lainnya.
Dan anggap bahwa K dapat dinyatakan sebagai K sama dengan K1I plus K2J. Teorema yang kedua. Yang pertama yaitu suatu himpunan vektor terhingga yang berisi vektor 0 tak bebas secara linear. Yang kedua yaitu suatu hubungan dengan tepat dua vektor bebas secara linear jika dan hanya jika vektor yang satu bukan merupakan penggandaan skalar dari vektor lainnya. Teorema 3. Anggap S sama dengan V1, V2 hingga Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam Rn. Jika R lebih besar dari N, maka S tak bebas secara linear. Contoh soal. Tunjukkan bahwa himpunan vektor V1 sama dengan negatif 2,0,1, V2 sama dengan 3,2,5, V3 6,-1,1, dan V4 7,0,2. Dalam R3 bebas secara linear, R lebih besar dari N. Jadi, sistem tersebut mempunyai penyelesaian tak trivial, dan V1, V2, V3, dan V4 membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear. Pada contoh di atas, R sama dengan 4 dan N sama dengan 3. Maka contoh tersebut membuktikan bahwa teorema 3 benar. Seperti contoh gambar ini. Selanjutnya adalah basis dan dimensi. Next. Definisi basis. Jika V adalah suatu sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam V, maka S disebut basis untuk V jika dua syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu S bebas linear, dan yang kedua adalah S merentangkan V. Next. Contoh soal. Anggap V1 sama dengan 1,2,1, V2 sama dengan 2,9,0, dan V3 sama dengan 3,3,4. Tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan V1, V2, V3 adalah suatu basis untuk R3. Untuk menunjukkan bahwa himpunan S merentang R3, kita harus menunjukkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear seperti B sama dengan C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Dari vektor-vektor dalam S, dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk komponen-komponen, kita akan mendapatkan B1, B2, B3 sama dengan C1 1,2,1 plus C2 2,9,0 plus C3 3,3,4. Dengan menyamakan komponen-komponen yang berpadanan akan diperoleh sebagai berikut, yaitu C1 plus 2C2 plus 3C3 sama dengan B1. 2C1 plus 9C2 plus 3C3 sama dengan B2. C1 plus 4C3 sama dengan B3. Jadi untuk menunjukkan bahwa S merentang R3, kita harus menunjukkan bahwa sistem mempunyai suatu penyelesaian untuk semua pilihan B sama dengan B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas secara linear, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya penyelesaian dari C1V1 plus C2V2 plus C3V3 sama dengan 0 adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Seperti di atas, jika dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen, pembuktian kebebasan berubah menjadi menunjukkan bahwa sistem homogen. C1 ditambah 2C2 plus 3C3 sama dengan 0. 2C1 plus 9C2 plus 3C3 sama dengan 0. C1 plus 4C3 sama dengan 0. Amati bahwa sistem 1 dan 3 mempunyai matriks koefisien yang sama. Jadi berdasarkan teorema 4, bagian A, B, dan G, kita dapat secara simultan membuktikan bahwa S bebas secara linear dan merentang R3 dengan menunjukkan bahwa dalam sistem 1 dan 3 matriks koefisien, sehingga S adalah suatu basis untuk R3. Next. Selanjutnya yaitu definisi dimensi. Dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga V yang dinyatakan dengan dim V. Didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Next. Contoh soal. Tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen.
2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0. Min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0. x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0. x3 plus x4 plus x5 sama dengan 0. Sehingga vektor-vektor penyelesaian dapat ditulis sebagai berikut. Yang menunjukkan bahwa vektor-vektor V1 sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Menentangkan ruang penyelesaian karena vektor-vektor ini juga bebas secara linear. Maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaian berdimensi 2. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.